Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi barakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin amma ba'd. Jamaah Tarwih yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena memang hanya Dia yang berhak secara mutlak mendapatkan pujian dari seluruh hambanya. Seandainya di antara kita ini, apapun status sosial kita, mendapatkan pujian dari sesama manusia, itu bukan semata-mata karena kebaikan yang kita perbuat, akan tetapi karena rahmat dan sayangnya Allah kepada kita semua yang telah menutup aib-aib kita. Kenapa Pak Bu? Karena kita sebagai manusia begitu terbuka mata dosa. Dari mana sumbernya dosa? Dari seluruh panca indera kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, hati kita, itu sumber dosa. Salah seorang imam besar yang bernama Muhammad Ibn Wasi rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau kana lidzunuba driha maqadaru ahadu yajlisu alayya." Sekiranya dosa-dosaku memiliki bau, maka tak seorang pun manusia yang sanggup duduk bersamaku. Masya Allah, summa Masya Allah. Seorang ulama besar yang begitu zuhud, senantiasa merasa banyak dosa. Artinya apa Pak Bu? Itulah yang seharusnya kita lakukan. Jangan pernah kita merasa sudah hebat, sudah banyak amal, sudah alim dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu yang ada dalam hati kita, itu jebakannya iblis. Seharusnya setiap saat kita merasa banyak dosa, banyak maksiat, baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal kepada seluruh makhluknya. Kalau itu yang kita lakukan, berarti ada motivasi, kesadaran untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita dari waktu ke waktu. Kaum muslim yang sangat berbahagia, kedatangan bulan suci Ramadan selama sebulan penuh setiap tahun, itu rasa sayangnya Allah kepada kita Pak Bu, karena Allah tahu persis, karena Dia menciptakan kita. Allah tahu persis bagaimana kondisi hambanya selama 11 bulan lamanya. Siang malam kita berjibaku dengan dosa, maksiat dan sebagainya. Makanya Allah dengan kasih sayangnya kepada kita diperintahkan kita, diwajibkan kita berpuasa selama sebulan penuh, dan segala aktivitas ibadah di dalamnya, dan harapan kita keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan fitrah, diampuni segala dosa-dosa kita. Kaum muslimin yang sangat berbahagia, insyaallah tema ceramah yang akan kami sampaikan pada malam hari ini, malam ke-21, yaitu ibadah puasa membangkitkan kesadaran akan adanya Allah. Saya mencoba mengambil judul ini ada korelasinya antara ibadah puasa dengan takwa.
Karena seluruh perintah ibadah kepada seluruh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya ibadah puasa yang jelas-jelas Allah menjelaskan mudah-mudahan kalian bertakwa. Al-Baqarah 183. Kenapa secara khusus ibadah puasa seakan-akan punya kedudukan istimewa di sisi Allah SWT? Dasarnya dalam salah satu hadis kursi Allah berfirman, as-sawmu li wa ana ajazi bihi. Puasa itu hanya untukku, aku sendiri akan memberikan imbalannya, pahalanya. Pertanyaannya, apakah ibadah-ibadah yang lain bukan Allah berikan imbalan, memberikan pahala? Tentunya Allah juga. Tapi kenapa khusus untuk ibadah puasa ini Allah menjelaskan, menekankan bahwa puasa itu hanya untuknya dan yang akan memberikan imbalan hanya Dia, aku sendiri, kata Allah. Karena ibadah puasa, Pak, Bu, adalah ibadah rahasia. Kenapa dikatakan ibadah rahasia? Karena yang mengetahui persis bahwa kita berpuasa hanya kita sendiri dengan Allah SWT. Makanya dikatakan ibadah rahasia. Istri kita di rumah, anak-anak kita, dia tahu kita puasa. Tapi mana dia tahu kalau kita bisa batalkan di kantor? Mana dia tahu bahwa kita bisa minum pada saat di kebun? Mana tahu dia bahwa kita bisa membatalkan puasa kita masuk di warung secara sembunyi-sembunyi? Itulah dikatakan ibadah rahasia. Makanya sesuai dengan judul tadi, dengan ibadah puasa dengan penuh kesadaran akan membangkitkan kesadaran kita akan adanya Allah. Kenapa tidak kita buka puasa secara sembunyi-sembunyi? Karena kita sadar bahwa pasti kita diawasi, dilihat oleh Allah. Dalam surat Al-Isra Allah menjelaskan, wa idh qulna laka inna rabbaka hata bin nas. Sungguh aku telah mewahyukan kepadamu, sesungguhnya Tuhanmu menyertai tiap-tiap manusia. Jadi Allah senantiasa bersama kita sebagai manusia, dimanapun kita berada, apapun kegiatan kita dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan berjamaah bersama Tuhan kita di kantor atau teman kita di lingkungan kita, Allah senantiasa bersama kita. Pertanyaannya, apakah kita secara orang per orang sudah menyadari bahwa Allah senantiasa bersama kita, Allah senantiasa mengawasi kita? Kalau ini sudah kita sadari setiap saat bahwa Allah senantiasa bersama kita, senantiasa mengawasi kita, apapun kondisi kita, apapun aktivitas kita, insya Allah akan jauh kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah inti takwa, Pak. Sering kita dengar para ustaz menjelaskan apa itu takwa. Takwa adalah melaksanakan seluruh perintahnya dan menyusul seluruh larangannya. Inti daripada takwa itu tadi, kita menyadari sepenuhnya bahwa Allah senantiasa berada bersama kita, mengawasi segala gerak-gerik kita. Kalau ini yang sudah kita laksanakan, timbul kesadaran secara pribadi bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, pelanggaran sekecil apapun tidak akan bisa kita lakukan. Kenapa? Mitaqillah ta'ala. Seorang pejabat, seorang bos di kantor atau di perusahaan, tiba-tiba datang seorang kontraktor, masuk, kita berdua di ruangan, bos teken ini 1 M uang mati. Karena si bos tadi dia merasa bahwa senantiasa diawasi oleh Allah, senantiasa bersama Allah, dia tidak akan berani menaikkan itu.
MU, walaupun satu M itu uang mati. Kenapa? Karena dia sadar bahwa sekecil apapun pelanggaran saya lakukan, saya pasti akan bertanggungjawab di depan Qadir Abdul Jalil. Inilah inti takwa. Dia apa hanya dia korupsi aman negara rata. Kalau orang per orang bangsa Indonesia sudah merasa nantiasa bersama Allah, aman kan potong. Tidak perlu ada polisi, tidak perlu ada peronda, maka aman. Inilah yang dikatakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Orang Islam itu dimanapun berada rahmatan lil alamin. Ini yang dikehendaki oleh Allah SWT. Sehingga manakala negara kita, orang per orang di bangsa di Indonesia ini sudah melaksanakan demikian, maka turun janji Allah, baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Dalam surat Al-A'raf 92 Allah menjelaskan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi" ila akhir ayat. Yang artinya, sekiranya dalam suatu negeri seluruh penduduknya beriman dan bertakwa, maka aku Allah membukakan pintu rahmat dari langit dan pintu rahmat dari bumi. Akan tetapi mereka ingkar, maka azabku amat pedih karena kesalahan mereka sendiri. Jadi jangan kita coba-coba Pak Bu mencari kambing hitam. Kenapa begini negara saya? Introspeksi kita masing-masing. Kita mayoritas Islam di Indonesia, tapi kenapa masih begini kondisi negara kita? Ini tidak boleh. Sejauh mana implementasi iman dan takwa kita terapkan dalam keseharian kita? Itulah intinya tadi. Kalau orang per orang bangsa Indonesia sudah merasa kemanapun berada, dia senantiasa merasa diawasi dan bersama Allah, sudah aman sudah negara kita. Jadi Bu, tidak usah kita ragu. Kalau suami kita sudah merasakan, sudah timbul kesadaran bahwa dia senantiasa bersama Allah, dia tidak akan berani selingkuh, maka mintawilah Allah Ta'ala, bukan karena takut sama ibu. Apa usahanya kita selingkuh? Kita ke kantor sama sekretaris sama teman-teman di kantor kan bisa kan? Jauh sama ibu, tapi kita takut sama Allah, makanya kita tidak lakukan. Oleh sebab itu, betapa nikmatnya manakala sudah timbul kesadaran dalam diri kita masing-masing bahwa ternyata Allah sangat sayang kepada kita. Kenapa dia senantiasa mengasihi kita? Karena dia menghendaki supaya kita kembali kepadanya dalam keadaan fitrah. Kita kembali kepadanya, masuk surga dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Bu, Pak, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini. Dengan jaminan maka kita masih bisa hidup. Tidak ada kepastian bahwa tahun depan kita masih bisa berjumpa dengan bulan puasa. Oleh sebab itu marilah Pak Bu kita maksimalkan segala aktivitas yang bernilai ibadah selama bulan suci Ramadan ini, dan harapan tidak sia-sialah perjuangan kita. Kita keluar dari bulan suci Ramadan, Allah sajalah sudah mengampuni dosa kita. Yang terakhir, mari kita memanfaatkan apapun yang Allah titipkan kepada kita, baik itu pangkat dan jabatan, kekuasaan, harta benda, sebagai wasilah untuk memperbanyak amal ibadah kita. Karena apapun yang ada pada kita Pak Bu, titipan Pak beri Pak Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang ada pada kalian hanya titipan. Semuanya titipan Allah, tidak ada kita punya. Jadi kapan Allah mengambilnya, hak prerogatif Allah, dia oleh tahannya. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Ibnu Mas'ud menyampaikan salah satu uraian yang bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat kita semua untuk tidak berleha-leha di dunia ini. Beliau mengatakan, saya tidak pernah menyesali segala sesuatu kecuali penyesalanku terhadap tenggelamnya matahari, yang berarti umurku telah berkurang. Akan tetapi amal solehku
tidak juga bertambah. Demikian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.